Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua buat teman-teman. Salam sejahtera. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk jelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek lanjutan tugas proyek yang minggu lalu saya jelaskan di awal. Jadi tugas proyek ini di kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang kalian butuhkan, terus juga susunannya seperti apa, gambaran susunan dari laporan, dan lain-lain gitu ya. Nah, silakan nanti bertanya di kolom komentar atau di grup kelas masing-masing. Oke, saya share dulu. Oke, jadi saya mau jelaskan tentang data yang digunakan. Jadi data itu kalian secara umum data itu ada dua. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer itu definisinya adalah data yang digunakan secara langsung, gitu ya. Data yang diambil secara langsung oleh kalian ke respondennya langsung atau ke sumber datanya. Nah, biasanya itu alatnya umumnya menggunakan dua, kuesioner dan wawancara. Beberapa waktu lalu saya jelaskan beberapa toolsnya gitu ya, tapi yang paling umum itu ada dua. Jadi kalian pilih kuesioner atau wawancara yang menurut kalian paling enak gitu kalau kalian menggunakan data primer. Untuk kuesioner, saya lebih prefer kalian menggunakan Google Form gitu ya. Jadi biar lebih mudah, pengolahan juga lebih mudah dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk wawancara kalian sesuaikan saja. Bisa kalian menggunakan voice call gitu ya, Zoom atau lain-lain gitu ya. Nah, tapi yang pasti di data primer itu tetap harus ada recordnya, record dari pengambilan datanya. Contohnya kuesioner itu recordnya apa? Recordnya berarti hasil resume dari kuesioner secara keseluruhan gitu ya. Walaupun kalian mengambil variabelnya atau mengambil data tidak semua, tapi harus ada recordnya. Begitupun wawancara, kalian harus membuat juga transkrip ya atau catatan dari wawancara tersebut. Nah, sekarang kalian tidak perlu mendengarkan sambil nyatet tulis di tangan ya. Itu ada aplikasi gitu ya di Google Docs gitu untuk mencatat dari suara gitu ya. Jadi itu kalian coba explore, itu bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kalian. Nah, itu tentang data primer ya. Nah, kemudian data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain, kemudian kita gunakan, gitu ya. Contohnya apa? Saya langsung kasih contoh. Nah, contohnya ini ada dua saya masukin. Jadi sumber resmi pemerintah itu dari BPS, gitu. Itu banyak sekali sumber data. Kalian bisa cari apa saja. Nah, ini hanya satu instansi gitu, banyak kok. KPK juga ada, terus juga tentang badan COVID juga ada. Nah, setiap kementerian setahu saya ada juga gitu ya. Waktu itu pernah yang saya eksplor tuh Kementerian Perindustrian sama Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral gitu. Itu ada data-datanya gitu. Data yang data yang melibatkan instansi terkait gitu. Nah, jadi teman-teman untuk data sekunder itu tinggal cari sumber datanya. Nah, pastikan sumber datanya itu valid. Nah, yang kanan ini adalah saya ngambil acak sih. Saya ngambil acak dari Google gitu ya. Jadi ini adalah hasil resume kebutuhan pekerjaan terhadap rata-rata gaji seseorang. Nah, ini ada banyak, kemudian dirangkum oleh mereka jadi seperti ini. Nah, kita bisa pakai data ini jika data ini memang relevan sama data yang kita akan gunakan gitu ya. Jadi disesuaikan juga sama data yang mau kita gunakan itu data apa saja ya. Oke, nah jadi ini pengaturan halamannya. Jadi pengaturan halaman itu jadi sebelum kalian memulai mengetik gitu ya laporannya, ini ada beberapa ketentuannya. Pertama, marginnya itu sudah saya screenshot ya, jadi teman-teman tinggal ikutin. Topnya 3 cm, left 3 cm, bottom
4 cm dan right-nya 4 cm. Jadi kalau di saya sebutnya 4433 gitu. Jadi apa namanya? Bawah 4 kan 4, atas 3, kiri 3 seperti itu. Nah, terus before after-nya itu ada di menu paragraf, kalian bisa cari. Ini saya hanya melampirkan screenshot terhadap apa yang mau saya tampilkan. Jadi before-nya itu before 0, after juga 0, seperti itu. Terus juga lens spacing-nya saya sih lebih prefer menggunakan 1,5 gitu ya. Nah, maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi before 0, after 0, lens spacing-nya 1,5. Jadi ini gambarannya aja sih. Nanti ketika kalian skripsi mungkin akan ada perbedaan gitu ya. Biasanya di after sama di lens spacing itu bisa berbeda. Tapi di tugas ini tolong diikuti. Nah, terus fontnya kita pakai Times New Roman aja yang standar penelitian. Terus kemudian font size-nya rata-rata 12. Jadi isinya itu 12 ya. Tapi untuk judul babnya itu mungkin bisa diperbesar jadi 16. Terus subbabnya bisa jadi 14. Seperti jadi nanti disesuaikan. Jadi isinya ini saya lebih fokus ke isinya 12. Terus orientation-nya portrait pasti ya. Dan terakhir adalah paper size-nya A4. Seperti itu. Oke, nah terus susunan laporannya itu ada cover, daftar isi, tabel, dan gambar. Jadi cover itu nanti saya akan lampirkan. Saya coba cari yang sumber NF gitu ya. Terus daftar isi, tabel, dan gambar itu daftar isi udah umum lah ya. Daftar tabel dan gambar itu mungkin baru buat kalian. Jadi daftar tabel dan gambar itu, tabel adalah suatu apa namanya list gitu. Dalam membuat daftar itu yang bersangkutan dengan tabel dalam laporan kalian. Begitupun gambar, berarti yang berkaitan dengan gambar di laporan kalian. Nanti contohnya akan saya tampilkan. Terus ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Jadi setelah saya pertimbangkan, ada 5 bab yang harus kalian buat. Terakhir, daftar pustaka. Nah ini dia. Nah jadi logonya ini seperti ini. Gitu. Jadi atas ada logo NF, kemudian nanti Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, kalian kasih spasi, kasih judul laporannya apa, gitu ya. Judul laporannya mungkin mempelajari analisis hubungan atau apa gitu ya. Nah itu nanti bisa kita diskusikan kok. Jadi dari kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Jadi ini masih jauh ya, tapi sudah bisa dicicil dari sekarang. Terus nanti di sini kan tulisan skripsi ini kalian ganti nanti laporan proyek statistika dan probabilitas seperti ini. Di sini gitu ya. Kemudian nanti di sini adalah nama anggota kelompok. Jadi nama anggota kelompok pertama kelas dulu mungkin kelas berapa, kemudian nama pertama siapa, garis miring NIM-nya. Gitu ya, garis miring NIM, nama kedua, terus garis miring NIM, nama ketiga, garis miring NIM gitu. Jadi kan ada 3 orang. Dan bagian bawah ini program studi, nah kalian apa? Program studi apa nih? Teknik informatika, sistem informasi, dan sebagainya. Terus ini STT Terpadu Nurul Fikri, domisilinya gitu ya. Karena STT di Depok, berarti kita pakai Depok. Dan tanggal bulan dan tahun pembuatan. Nah ini sih sebenarnya bisa tahunnya aja gitu ya, tidak perlu bulannya. Tapi kalau ini mengacu dari sini, kita pakai bulannya. Seperti itu. Nah ini contoh dari daftar isi. Nah daftar isi mungkin sudah familiar buat teman-teman ya. Jadi daftar isi, berarti nanti di sini ada cover, gitu ya. Kemudian nanti ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah setelah itu ntar ada pendahuluan. Nah pendahuluan nanti akan saya jelaskan. Ini contohnya isinya seperti ini. Nah penempatan seperti ini juga. Nah bab 2 pembahasan seperti ini. Jadi ada ini namanya subbab gitu ya. Ini bab 1, subbabnya berarti 1.1. Kemudian 1.2.1 itu adalah subbab dari subbab 1.2 gitu. Jadi makanya menjorok ke dalam penulisannya. Terakhir daftar pustaka. Nah, terus daftar gambar. Jadi daftar gambar ini bisa mewakilkan dari daftar tabel gitu ya. Daftar tabel
secara garis besar seperti ini gitu ya. Nah, tapi nanti penulisannya ini kan gambar Romawi 1.1 ya. Tapi untuk mempermudah mungkin kalian menggunakan 1.1 untuk mewakilkan bahwa gambar ini terletak di bab 1 gitu ya. Jadi ini keterangannya seperti ini, saya bisa jelaskan. Gambar 3.1 artinya adalah gambar di bab 3 nomor 1 gitu. Jadi use case diagram itu ada di gambar bab 3 gitu ya, di gambar pertama. Nah, ini keterangan gambarnya disesuaikan sama keterangan gambar yang akan kalian masukkan ke dalam laporan nanti. Nah, ini halamannya. Nah, bab 1, jadi bab 1 itu subbabnya saya pertimbangkan itu 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada batasan penelitian. Jadi latar belakang itu berisi tentang masalah yang melatar belakangi Anda mengambil tema atau judul tersebut. Nah, itu latar belakang itu kalian menjelaskan apa yang kalian mau ambil. Misalkan kalian ambil tema tentang COVID, kenapa ambil COVID? Gitu ya. Ada masalah apa di sana? Kalian jelaskan dalam bentuk paragraf. Nah, biasanya bentuknya beberapa paragraf gitu ya, tidak satu paragraf, bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, pembahasannya, pembahasan atau pembuatan latar belakang itu kalian harus memiliki framing atau cara pikir dari masalah umum ke masalah khusus gitu ya. Jadi biar berhubungan. Jadi tidak lompat-lompat nanti pembahasannya. Jadi kalian bahas bahasan umum dulu tentang COVID nih apa nih. Gitu. Kemudian nanti setelah itu mengerucut hingga akhirnya ke titik penelitian kalian seperti itu. Nanti kalian silakan baca-baca dulu aja di internet contoh-contoh dari latar belakang itu seperti apa. Nanti seiring berjalannya waktu, saya bisa membantu teman-teman dalam membuat latar belakang tersebut. Nah, kemudian perumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi yang sudah dibuat, kemudian dirumuskan dalam beberapa poin. Nah, perumusan masalah itu biasanya mewakili dari latar belakang yang kalian buat, gitu ya. Nah, perumusan masalah ini harus ada satu minimal. Itu karena kalian sudah ada masalah kan di latar belakang, berarti minimal satu perumusan masalah, gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ada perumusan masalah. Nah, kalian membuat kalimat pertanyaan pasif dalam perumusan masalah gitu ya. Jadi kalian bertanya tapi pasif, tidak aktif. Bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau aktif nih gini, kamu sudah makan? Gitu kan? Apakah kamu sudah makan? Itu kan aktif gitu. Bagaimana kalau pasifnya mungkin akan menjadi bagaimana Andi makannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin kalian akan sedikit bingung untuk tinggal salah gitu. Tapi intinya adalah kalian membuat suatu kalimat pasif yang bertanya gitu. Kalimat tanya pasif. Nah, kemudian tujuan penelitian itu berisi tentang apa goals kalian dari penelitian ini gitu. Kalian mau cari apa? Nah, kalian masukin dalam tujuan penelitian. Nah, terus batasan penelitian itu poin-poin batasan yang kalian berlakukan agar tidak melenceng atau pembahasan tidak melenceng. Nah, ini juga berlaku jika nanti ada sesi bertanya jawab gitu ya. Ada orang yang bertanya di luar konteks dari kalian, itu kalian bisa meng-cut gitu ya. Memberhentikan pertanyaan tersebut gitu ya, dengan bahwa ada batasan penelitian, kamu sudah melewati batasan penelitian yang saya tentukan. Gitu. Contohnya batasan penelitian apa? Misalkan metode yang digunakan hanya menggunakan metode A gitu ya. Ya seperti itu. Itu bab 1. Nah, bab 2 landasan teori. Jadi berisi teori yang bersumber dari buku tekstual, e-book, skripsi, jurnal, dan lain-lain. Jadi dari mana saja boleh gitu ya, asal sumbernya valid. Jadi sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, itu boleh. Terus setiap teori dicantumkan sumbernya, kemudian sumbernya yang digunakan wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi misalkan kalian membuat suatu kalimat, banyak kalimat sehingga ada satu paragraf, nah itu kan teori ya. Nah, teori itu diambil dari mana? Dari buku kah? Dari jurnal kah? Dari mana gitu ya? Harap dicantumkan sumbernya juga. Terus wajib
Juga sumber yang tadi digunakan dalam bab 2 lengkapnya dimasukkan ke dalam daftar pustaka sebagai referensi kita untuk melihat sumbernya apa nih gitu. Terus yang ketiga, teori yang harus kalian masukkan itu ini wajib ya, yang wajib itu. Jadi ada distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, regresi, teori sampling, teori probabilitas. Software yang digunakan itu kalian bisa masukkan Microsoft Excel, Python, dan SPSS. SPSS mungkin nanti opsional gitu ya. Tidak wajib saat ini. Tapi nanti kalau sudah dibahas berarti wajib. Terus bab 2 tidak memiliki minimum halaman. Jadi dia nggak ada minimum halaman, minimal 5, minimal 10 nggak ada. Dia disesuaikan sama pembahasan yang akan kalian buat. Maksudnya apa? Jadi teori ini akan menunjang bab 4. Jadi kalau bab 4 kalian membahas atau menggunakan rumus tertentu, maka di bab 2-nya juga harus ada. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus bab 3 metodologi penulisan. Berisi flowchart awal penulisan hingga selesai. Nah ini mungkin nanti ada sesi lain gitu ya. Mungkin nanti kita bisa membahas ini dalam sesi live gitu ya untuk dapat kalian membahas ini. Tapi intinya adalah metodologi itu ada flowchart yang berisi tentang langkah-langkah dari awal penulisan hingga selesai. Gitu. Untuk kali ini kalian silakan explore dulu. Terus metode yang dilakukan apa saja gitu. Jadi metode-metode yang kalian gunakan itu apa saja, tolong dicantumkan dalam bab 3 ini. Membuat berapa sampel, terus berdasarkan apa penentuan sampel, dan juga profil sampel itu juga dimasukkan ke dalam bab 3 ini. Jadi misalkan kalian menggunakan sampel 300 gitu ya. Dari mana kok bisa 300? Nah, itu bisa dimasukkan ke bab 3 ini. Kenapa digunakan 300? Berdasarkan apa 300 itu keluar gitu. Dan profil sampelnya itu apa gitu. Terus profil objek penelitian. Jadi profil objek penelitian contohnya misalkan kalian mengambil penelitian di kampus, di SNF. Jadi kalian masukkan profil NF dalam bab 3 ini gitu. Atau kalian mau ngambil misalkan pemerintahan. Berarti pemerintahan itu yang kalian masukin gitu ya, profilnya. Misalkan dia berdiri kapan, sekarang ketuanya siapa gitu ya, atau profil lah kalian bisa cari nanti. Terus pembahasan berisi pembahasan terkait perhitungan secara software. Jadi nanti karena kita fokuskan ke software, jadi hanya ke software dan kita kuatkan ke analisisnya. Saat ini mungkin saya tidak mengedepankan perhitungan manual gitu ya. Mungkin untuk ini aja, untuk distribusi frekuensi mungkin nanti kalau memang dibutuhkan. Untuk yang lain kita alihkan ke software. Nah, yang saya mau kuatkan tuh nanti adalah analisisnya, gitu ya. Jadi hasil output yang dikeluarkan itu nanti dianalisis. Nah itu yang kita harus tekankan, harus kita kuatkan, gitu. Sehingga proyek ini lebih memiliki penjelasan daripada hanya langkah-langkah saja. Seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir bab 4 kalian membuat ringkasan hasil. Ringkasan hasil itu nanti jadi misalkan kalian nilai ukuran pemusatan berapa, ini berapa, ini berapa. Nanti dibuat tabelnya. Nah, terakhir penutup itu isinya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan tujuan dari bab 1 yang tadi sudah kalian buat. Lebih ke menjawab gitu ya. Kalian sudah punya goals. Nah, di sini penjawab dari goals tersebut apa nih gitu. Biasanya berdasarkan nilai atau berdasarkan output dari bab 4. Saran diberikan untuk perbaikan pada penelitian ini. Jadi saran di sini adalah saran terhadap penelitian ini pasti ada kurangnya dong gitu. Nggak mungkin sempurna. Dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan penelitian yang sama, itu dapat mengikuti saran dari kalian. Gitu. Apa nih yang harus diperbaiki dari laporan ini gitu ya, atau laporan sejenis seperti itu. Nah ini contoh daftar pustaka. Jadi di sini ini daftar pustaka nanti pengurutannya berdasarkan abjad gitu ya. Nanti bentuknya seperti ini, dibuat masuk baris keduanya dan seterusnya. Jadi nama, kalau dia namanya ada 2 kata, berarti nama belakangnya dulu baru nama depan, gitu ya. Kalau ada namanya 3 kata, berarti nama ketiganya dulu, baru nama ke-1 dan nama kedua. Terus tahun, terus judulnya, ya. Nah ini karena ini adalah
apa namanya, eh, bisa jadi ini adalah jurnal gitu ya. Nah, kalau buku seperti ini, jadi judulnya, tahun di judul, terus tempat terbit dan penerbitnya siapa. Nah, terus kalau jurnal lagi yang ini, kita bisa lihat bahwa ini judulnya apa, kemudian nanti siapa penerbitnya atau dalam terbitan apa nih jurnalnya, kemudian halaman berapa kalau udah ada banyak gitu ya, kalau sedikit tidak usah. Terus tahunnya juga di atas, use tempat dan universitasnya yang menerbitkan itu siapa, seperti itu. Nah, jadi penjelasan dari apa namanya tugas proyek sampai sini saja. Ini juga cukup detail. Nanti teman-teman tinggal mengerjakannya. Jika ada bingung, silakan bertanya. Nah, bertanya saya sarankan via grup agar teman-teman lain juga bisa tahu apa pertanyaan kalian dan apa jawaban dari saya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.